Siapa yang tidak kenal dengan sosok Ir Soekarno? Betul, ia dikenal juga sebagai Bapak Proklamator sekaligus Presiden Republik Indonesia yang pertama. Soekarno dilahirkan pada 6 Juni 1901 di Surabaya dan wafat pada 21 Juni 1970 di Jakarta. Namun bukan hanya itu saja yang membuat sesosok Soekarno terus menjadi orang yang lantas diingat dalam memori rakyatnya. Maka dari itu, ayo kita ulik mengenai sisi positif yang dapat membuat Ir Soekarno menjadi figur pemimpin Republik Indonesia yang bermakna. Soekarno sebagai figur sejarah Indonesia memiliki kepribadian yang karismatik dan semangat nasionalisme yang membara. Sebagai seorang presiden, Soekarno tidak hanya dikenal sebagai seorang pemimpin yang berwibawa, tetapi juga memiliki sikap yang sopan dan penuh empati terhadap rakyatnya. Keberadaannya tidak hanya mencerminkan sebuah kebijakan politik saja, tetapi juga derajat kemanusiaan. Dengan kombinasi keunggulan kepemimpinan dan kepedulian terhadap kesejahteraan rakyat, Soekarno menjadi figur sentral dalam perjalanan sejarah menuju kemerdekaan Indonesia. Berikut adalah beberapa indikator sifat seorang pemimpin yang dapat diidentifikasi pada Presiden Soekarno. Pertama adalah ketaatan beliau terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Soekarno mendalami keagamaan, sebagaimana tergambar dalam pidatonya yang mencerminkan ketakwaannya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Selain itu, Soekarno juga dianggap sebagai seorang figur yang cerdik dan cakap. Selama memimpin, Soekarno sering melakukan diplomasi dan berhasil mempengaruhi orang-orang, menyatukan suku, agama, dan golongan menjadi satu kesatuan. Soekarno merupakan sosok yang berani, tegas, disiplin, dan efisien dalam membuat berbagai gagasan. Soekarno tidak hanya membangkitkan semangat perjuangan melawan penjajah, tetapi juga menginspirasi pemimpin di seluruh dunia. Dengan beberapa indikator lain seperti kebijaksanaan seorang pemimpin, rasa kemanusiaan yang tinggi, dan ketegasan dalam mengambil suatu keputusan. Immediately we had proclaimed our independence in August 45. We attached as preamble to our constitution the Pancasila. It gives us the 5 principles of our state. These are: first, believe in God. Second, nationalism. Third, humanity. Fourth, democracy. Fifth, social justice. Soekarno juga memiliki ciri khas tersendiri dalam gaya komunikasi dalam kepemimpinannya. Seperti dalam konteks gaya komunikasi Hefner, Soekarno sering tampil di hadapan publik untuk membela hak-hak rakyat dan mementingkan hak mereka. Ia juga dikenal sebagai seorang pemimpin yang bersifat konsisten, tegas, menggunakan komunikasi dua arah, serta berani menanggung resiko atas keputusan yang telah diambil. Dalam hal ini, Soekarno menjadi sosok agresif dan asertif dalam komunikasinya di waktu yang bersamaan. Adapun sikapnya yang mendominasi, dramatis, kontroversial, animatif, membangun impresi, santai, penuh perhatian, bersahabat, dan tepat sasaran yang kebanyakan berfokus dalam hubungan diplomasi dan pidato-pidatonya yang ikonik. Karena wibawa serta kepiawaiannya sebagai seorang cendekiawan, aktivis, pejuang, politikus, serta tokoh pergerakan bangsa, membuat Soekarno dipandang terhormat serta sesuai dengan norma yang dianggap memang dilakukan oleh seorang pemimpin. Ia juga dikenal sebagai orator yang cerdas dalam menanggapi pertanyaan maupun perdebatan. Soekarno juga bersikap kooperatif, kompetitif, dan juga mudah bersosialisasi, seperti pada saat konferensi Asia I greatly Afrika. desire that my words shall strike an echo also in those hearts, in the deep heart of humanity, in that great heart from which has been brought so many shouts of joy, so many cries of sorrow and despair, and so much love and laughter.
Soekarno aktif dalam berkomunikasi serta mengutarakan argumennya dengan para pemimpin negara yang hadir kala itu untuk menyatukan pandangan dalam memperjuangkan kemerdekaan serta untuk melawan kolonialisme. Merdeka atau mati. Salah satu pidatonya yang terstruktur dan sampai membekas di hati hingga saat ini. Ditarakan tuan-tuan mengenal kejantanan amat dengan kawan-kawannya. Di balik papan tuan-tuan mengenal pemuda-pemuda Indonesia dari barisan berani mati. Ratusan ribu pemuda Indonesia telah masuk Tei Sintai dan Jibakutai. Sebab, sekali lagi saya katakan, kami gandrung kemerdekaan. Semboyan kami ialah merdeka atau mati. Bagi kami, tidak ada tanah air sonder kemerdekaan. Tidak ada kemerdekaan sonder tanah air. Kalau tuan-tuan menyerang kami dengan pedang dan bom dan beril dan meriam, maka kami akan melawan mati-matian, berkelahi mati-matian. Dan yakinlah, tuan-tuan tidak dapat mematahkan kami. Kami pasti dibantu Tuhan. Kami pasti akan merdeka. Dengan kedinamisan intonasi, ekspresi gestur tubuh, seperti gestur tangan yang sering kita lihat di foto, serta kehadiran mimbar, berhasil mempengaruhi emosi para audiens dan memotivasi mereka dalam mendukung ide-ide Soekarno serta perjuangan dalam kemerdekaan itu sendiri. Setelah membahas mengenai pribadinya, tentu model pemerintahan dari Soekarno sendiri juga dapat menjadi ikon yang bisa menjadi kunci utama loh dalam kepemimpinannya, meskipun dalam prosesnya juga tidak mudah. Selama masa pemerintahannya, telah terjadi pergantian sistem pemerintahan 2 kali. Pada awal masa revolusi kemerdekaan, Indonesia menjalankan sistem pemerintahan presidensial. Terdapat 3 prinsip pokok pada sistem pemerintahan ini, yaitu masa jabatan presiden bersifat tetap, presiden dipilih langsung oleh rakyat, dan presiden adalah kepala eksekutif tunggal. Namun sistem pemerintahan ini menjadikan Soekarno memiliki otoritas yang besar. Setelah berlangsung, KNIP atau Komite Nasional Indonesia Pusat mengajukan proposal kepada Presiden terkait sistem pertanggungjawaban menteri pada parlemen dengan hasil keluarnya maklumat pemerintah pada tanggal 14 November 1945 yang mengubah sistem pemerintahan menjadi parlementer. Sistem pemerintahan parlementer adalah sebuah sistem pemerintahan di mana parlemen memiliki peranan penting dalam pemerintahan dan parlemen memiliki wewenang dalam mengangkat perdana menteri. Dan sistem pemerintahan ini terus berlangsung selama masa Konstitusi RIS 1949 dan Konstitusi UUDS 1950. Soekarno disumpah menjadi Presiden Republik Indonesia Serikat. Sebelum akhirnya kembali ke Jakarta, warga pun menyambut kedatangannya. Namun, sejak Dekret Presiden 5 Juli 1959, sistem pemerintahan dikembalikan menjadi sistem pemerintahan presidensial sesuai dengan UUD 1945. Sistem pemerintahan presidensial yang digunakan Presiden Soekarno memiliki keunggulan, yaitu adanya stabilitas dalam hal politik dan pemerintahan. Namun, ketidakstabilan politik selama pemerintahan Soekarno menunjukkan sifat dinamis dari struktur pemerintahan yang kompleks. Adanya gejolak politik dan konflik antara parlemen dan presiden menunjukkan kesulitan dalam menjalankan sistem yang menggabungkan aspek presidensial dan parlementer. Nah, kira-kira dari ketiga aspek yang menjadikan sosok Soekarno menjadi seorang pemimpin, yang mana nih menurut kalian yang paling cocok? Tentunya untuk menjadi seorang pemimpin diperlukan usaha serta kegigihan yang baik ya. Terima kasih sudah mampir ke video kami, jumpa lagi kapan-kapan.